Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Sejak saat itu Saulus bertobat. Dia mulai berkhotbah di rumah-rumah ibadah, menyebarkan kabar baik. Dan sejak saat itu, Saulus lebih dikenal dengan nama Paulus. Pelajaran apa yang dapat kita petik hari ini? Yang pertama adalah Allah menghendaki kita berubah. Yang kedua, biarkanlah kuasa Allah membentuk hidup kita dengan melenyapkan cara-cara yang lama dan menggantikannya dengan cara-cara Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengerti. Dan Engkau yang akan memampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu boleh berubah menjadi anak yang lebih baik, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian tadi penjelasan tentang pertobatan Saulus.
Selanjutnya aktivitas kita hari ini adalah kuisis. Nah, silakan diulang lagi materi tadi, boleh dilihat lagi. Siap-siap untuk 7:30 kita akan mulai kuisis dan berakhir pukul 8.